Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mereview sekaligus analisis hasil ujian dari anak ibu semuanya. Kami sudah terima kasih yang sudah mengumpulkan, ada yang sudah lengkap sampai ke analisis dan mediannya, ada yang sudah mengumpulkan di rata-rata tapi belum ada mediannya, ada yang sudah mengumpulkan tapi belum di rata-rata, gitu. Ada yang juga mau mengumpulkan tapi belum sampai, gitu. Ya kita doakan semuanya yang sudah dikumpulkan. Ini akan kami analisis bersama-sama, akan kami telaah. Yang penting yang pertama Bapak Ibu, ini yang dikumpulkan adalah murni apa sudah diolah. Soalnya ini ada yang sudah bagus semuanya, ya. Ada yang memang murni. Ini anak yang 30, ada juga yang 80, ada yang 90. Ini yang tidak murni yang punyanya SD mana? Yang sudah diolah. Ini punyanya SD mana? Yang sudah diolah. SD mana? Apa? Hasanuddin. Ya. Terus apa lagi? SD mana lagi yang sudah diolah? Yang sudah diolah. Nah, semuanya sudah murni semuanya, nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu, memang yang kami harapkan yang murni, kalian sudah diolah tinggal didongeni Fatihah. Kalau wis apik kabeh Bapak Ibu ya. Yang murni di sini untuk menganalisisnya lebih mudah dan sesuai dengan data yang ada. Ibu Bapak yang kami hormati, dari yang kami monitoring dan sekaligus pembimbingan Bapak Ibu di berbagai SD, baik swasta ataupun negeri yang swasta Bapak Ibu, dari sisi praktek keagamaannya yang praktek yang praktek, begitu juga yang Al-Qur'an, alhamdulillah Bapak Ibu sudah sesuai dengan standar minimal. Nah, standar maksimalnya sesuai dengan target capaian, lah ini yang perlu dipacu. Misalkan berbasis Islam, misalkan tidak hanya sama juz amma, harus dilebihkan. Ada yang juz amma plus surat yasin, bagus. Ada juz amma plus waqiah, bagus. Ada juz amma plus juz 1, juz amma plus juz 29. Maksud saya gitu. Syukur sih ada yang sampai ke 5 juz dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu silakan untuk disinkronkan ke sana. Selanjutnya untuk praktek keagamaan luar biasa. Karena kalau yang berbasis Islam sudah dikawal semua guru. Dan itu menjadi program bersama di satuan pendidikan. Sehingga praktek keagamaan ini di sisi hasilnya itu kalau saya kategorikan itu sangat memuaskan. Karena terkawal dengan baik. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang masuk ke sekolah negeri. Bapak Ibu untuk sekolah negeri terkait dengan pelaksanaan tadi baca tulis Al-Quran, Bapak Ibu yang praktek untuk yang sholat ketika di sekolah atau satuan pendidikannya dikawal betul sholat duhurnya, itu prakteknya bagus. Ketika sholat duhur plus dengan sholat duha, hafalannya tambah bagus hafalannya. Nah ini Bapak Ibu, kemudian ketika ada pengembangan terkait dengan praktek di dalam pembiasan keagamaan, literasi dalam sebagainya yang di dalamnya juga diikutkan kegiatan keagamaan, hafalan dan sebagainya, menambah capaian. Kemudian Bapak Ibu untuk membaca Al-Quran. Nah ini, membaca Al-Quran Bapak Ibu masih mayoritas Bapak Ibu prosentasenya kalau di daerah agak pantura yang di dalamnya ada BTQ dan TPQ masih ada sekitar 25 anak, 25% itu anak-anak masih baca dengan pola jilid. Nah ini Bapak Ibu. Nah kemudian yang di atasnya tadi Bapak Ibu yang membaca dengan agak lancar plus semit terbata-bata termasuk kategori agak banyak. Memang ada juga anak yang sudah lancar dan bagus tinggal dikembangkan ke mungkin lagu dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati untuk sisi hafalan. Hafalan menarik ketika kami melihat di sisi ujian. Ada yang hafalan Pak Alhamdulillah plus mulai asamas ke bawah hafal KKB. Ada juga Bapak Ibu plus mulai dari ad-doha ke bawah tanpa juz dan pertama asamas juga ada. Ada juga Bapak Ibu yang dihafalkan yang khusus sesuai dengan KD-nya.
Ada lagi yang sesuai dengan KD-nya plus memilih. Nah, ini menarik lagi ya. Jadi dipilih ada beberapa KD baik kelas 6, kelas 5, kelas 4, kemudian anak milih. Ada juga Bapak Ibu sistem pemilihan ada yang bersifat bejo ataupun apa Bapak Ibu bahasanya ada yang sistem bejo atau apa yang dihafal itu pas ambil kelindingan langsung itu yang keluar akan bejo. Ada juga yang apes dihafalke ting dihafalke itu ada 6, ting dihafalke 5, barang ambil kelintingan pas yang enggak dihafalke sing metu. Lah kan jadi jadi ada sistem hafalan, penilaian hafalan berbasis bejo dan apes saja nambah sistem lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu yang kami hormati ketika sistem hafalan, Bapak Ibu ya hafal KB. Nah, ini yang perlu kita kembalikan, hafalkan semuanya. Anak nanti supaya elegan, jadi kapan anak itu dibiasakan, dilayani ketika sudah hafal, Pak mau laporan, yaitu ujian itu. Ketika Bapak Ibu ingin menambah sekaligus, benar enggak anak ini sudah hafal atau belum, menggunakan pelacak itu silakan. Hanya untuk melihat benar enggak yang dihafalkan anak itu masih nyantel sampai di akhir masa pendidikannya. Nah, ini kalau mau pakai pola tadi pilihan Bapak Ibu pola bukan kemudian anak dipilih. Nah, kemudian ketika pas diambil pas bejone itu dihafal ke siji tapi masuk nilainya kan bagus. Ada lagi Bapak Ibu ketika bocah ora apa sih dihafal ke siji, juga pertama sing ora apal. Juga meneh, keduanya ora apal, sampai ke 6 baru terakhir apal. Ya saking bagusnya gurunya. Itu kan luar biasa lagi Bapak Ibu. Nah, ini perlu distandarkan Bapak Ibu ketika terkait dengan hafalan. Bapak Ibu yang kami hormati, menarik Bapak Ibu ketika dimediankan dalam rangka untuk melihat anak-anak itu Bapak Ibu terkawal dengan baik atau tidak. Bapak Ibu, ini ada yang menarik Bapak Ibu, ada yang apa rata-ratanya di sini 80, nilai tertingginya 90, terendahnya 78. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu ngawal anak semuanya bagus. Rentangnya antara median dengan nilai tertinggi dan terendah Bapak Ibu baru masih 0, ini berarti Bapak Ibu termasuk ngawalnya excellent. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika Pak ono sing nilai 90, medianya berapa? 70, tapi ono sing jeglok 30. Ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngawal anak di atas median, Bapak Ibu termasuk sangat bagus atau kategori bagus. Tapi ketika Bapak Ibu ono sing mencolat sampai 30, sementara tadi rata-ratanya berapa? 70 atau 80, kan sampai 5 lebih itu. Berarti Bapak Ibu pembelajaran panjenengan ngawal anak di bawah median kurang normal. Dalam arti apa? Pak, ini brojol memang bocah uang dan sebagainya. Tapi kan masuk dalam pengelolaan panjenengan. Itu termasuk Bapak Ibu ketika ditarik dari sisi rentangnya, itu termasuk kurva yang tidak normal. Artinya apa? Bapak Ibu ketika anak itu ada di dalam pengelolaan panjenengan, semuanya dikawal. Baik yang tinggi ataupun yang rendah. Pak, nilainya rata-rata 70, Pak. Terus kemudian KKM-nya berapa? 70. Tertingginya berapa? 75, Pak. Terendahnya berapa? 65. Wah, luar biasa. Excellent itu anak. Guru itu excellent. Mengawal anak tuntas dalam pengawalan secara total. Tapi dilihat dari capaiannya, Bapak Ibu rata-rata berapa? 70. KKM-nya 70 pas bandrol. Ini Bapak Ibu. Jadi dari sisi mengawalnya anak excellent. Tapi dari sisi pencapaian rata-rata Bapak Ibu itu belum masih sesuai dengan bandrol dari sekolah kalau menggunakan KKM. Kalau ketika Bapak Ibu, Pak, rata-rata berapa? KKM-nya berapa? 75. Nilai rata-ratanya berapa? 80. Terus tingginya berapa? 90. Terendahnya 70. Panjenengan excellent dalam mengawal. Tapi begitu juga panjenengan termasuk melebihi dari KKM yang diharapkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini Ibu Bapak yang kami hormati, nanti diurai. Data itu diurai dalam rangka untuk menjadi pertimbangan pada pembelajaran yang akan datang. Begitu juga nanti di PAT ataupun ketika PAT baik kelas 5 sampai kelas 1. Nah, ini Ibu Bapak yang kami hormati, data ini sangat penting. Tidak sebatas untuk dimasukkan ke dalam nilai kemudian dilaporkan, tetapi menjadi pertimbangan panjenengan dalam merencanakan pembelajaran yang akan datang. Nah, ini Ibu Bapak yang kami hormati, ini ada suara azan, kita lanjutkan dulu aja ya.
Sampai selesai nggih. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait dari hasil evaluasi kami menyangkut analisis hasil ujian PAI. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati untuk persiapan MAPSI. Bapak Ibu tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Korsapen. Sementara ini ketika kita MAPSI kan paling tinggi berhenti di Korsapen. Panjenengan silakan kreasi-kreasi bagaimana dikembangkannya. Kali-kali Bapak Ibu coba kita tarik kembali, ditingkatkan. Di kecamatan kan ada yang namanya Pak Camat. Nah, Bapak Ibu disonding. Pak, besok kami akan menyelenggarakan MAPSI, kegiatan ini bla 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 bla. Bapak berkenan untuk membukanya. Itu juga akan menjadi peluang. Syukur Bapak Ibu ketika membuka, Pak, ternyata masih ada kekurangan pendanaan. Nah, itu ada komunikasinya di awalnya. Jadi Bapak Ibu, kami siap. Nanti berikutnya kami juga akan melaporkan kembali. Dan melaporkan, Pak, untuk persiapan alhamdulillah sudah. Yang bagusnya dulu, sudah bla 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 bla, tapi masih ada kekurangan dalam hal ini. Mohon solusinya, bukan mohon badananya. Mohon solusi dan arahannya. Ini Bapak Ibu. Bisa aja Bapak Ibu, yang alhamdulillah misalkan tahun ini pas belum ada kegiatan penganggaran, tak anggarke. Alhamdulillah. Atau mungkin ini sudah selesai, berarti mungkin tahun yang akan datang. Atau mungkin Pak Camat punya komunikasi dengan lembaga apa dan sebagainya yang bisa dikomunikasikan. Ini menjadi bentuk kolaborasi yang perlu dikembangkan bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, itu ada 14 cabang ya. 14 cabang ini Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan sekali posisinya adalah untuk seleksi. Baik mulai tingkat sekolah ataupun kecamatan. Di sekolah Bapak Ibu harus dicomot. Anaknya seakan-akan dikompetisikan. Nanti yang terbaik dimasukkan ketika apel atau upacara dan diberikan piagam tingkat sekolahan. Oh bangga Bapak Ibu. Anak juga akan menjadi PD. Percaya diri sudah dibangun di situ. Dan kemudian dicomot. Kalau dicomot sampai aku wis wingi ra gelem kok ditarik-tarik aku wis ora mangkat. Lah itu bisa terjadi. Tapi ketika anak, Anda sudah juara tingkat sekolahan. Walaupun pesertanya ada berapa? Ada 3 rak popo. Peserta ada 2 rak popo. Tapi dia menjadi prestasi di sekolah akademiknya. Nanti Pak tarik tingkat kecamatan. Ketika tingkat kecamatan berarti sudah terseleksi. Makanya nanti jangan kita kurangi bersifat comotan. Biasanya sekolah Islam untuk tahfidz Al-Qur'an, sekolah negeri biasanya raono. Jangan begitu Bapak Ibu. Semua dikompetisikan. Yang penting maju dan sebagainya. Pak, aku paling juga Al-Fatihah. Ya apa-apa, tapi dia kompetisikan. Sehingga ketika dia maju memang benar-benar hasil kompetisi. Nah, selanjutnya ketika dikompetisikan dia juga dikeluarkan sertifikat tingkat kecamatan. Balik kira kecamatan ada nilainya Pak ya. Nah, apalagi sudah dilakukan dan itu bisa dikembangkan kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika tadi di kecamatan di KKG sudah ada YouTube, kegiatan kemarin ketika MAPSI dulu ada dokumennya enggak YouTube-nya? Ada semuanya. Bapak Ibu, ada semuanya nggih? Beberapa. Bapak Ibu syukur ke depan ada semua. Pertama Bapak Ibu, YouTube berbasis sekolahan. Kan semua sekolahan wajib punya apa? Web. Nah, Bapak Ibu, guru yang mendampingi tolong mendampingi. Bukan mendampingi dia mulai dari merencanakan sampai hasil dokumennya. Kadang Bapak Ibu ketika didampingi tekan sekolahan bar kuwi gurune mejang. Ya ora apa-apa itu main ekspresi ndak apa-apa. Sampai Bapak Ibu mungkin hiburan, guyu dengan teman-teman, ora apa-apa tempatnya. Tetapi ada tugas satu Bapak Ibu merencanakan itu kemudian dikawal betul anak-anak sekaligus ketika tampil. Nah, tampil ketika anak tampil Bapak Ibu hasilnya di-upload di webnya sekolahan. Kemudian juga didokumkan oleh webnya KKG melalui YouTube-nya. Jadi melalui YouTube-nya. Nah, ketika kemarin kok sudah didokumenkan, Bapak Ibu lihat kemarin yang juara yang mana. Sehingga nanti anak-anak yang akan panjenengan lombakan, kompetisikan, wis ngerti iki sing juara tahun kemarin. Sehingga anak itu tidak berangkat dari nol ataupun separuh, tapi berangkat dari kemampuan yang dulu sudah juara. Nah ini nanti Bapak Ibu akan memacu anak. Anak semingi hafal itu sampai jadi kok lancar. Anakku kok isi jerendah tahu sudah hafal, tapi kok belum begitu seperti apa itu. Nanti panjenengan menjadi pacuan. Atau ketika wah lagunya apik anakku urung beri tak tambah lagu.
Oh, sudah fasohannya sudah bagus atau mungkin anak sudah bagus tapi performanya belum bagus. Panjenengan bisa melihat dokumen yang kemarin tapi berbentuk jadi bisa YouTube ataupun web yang ada di sekolah masing-masing. Dan data itu kan ada Pak ya, yang dulu juara tingkat kecamatan mana dan itu Bapak Ibu sing ceceki juaranya sekolah SD mana. Nah, Bapak Ibu punya dokumen itu tak lihat di webnya Nopora. Itu makanya Bapak Ibu menjadi penting di-upload sehingga ketika mau melihat oh yang kemarin itu juaranya ini. Makanya bocah menjadi juara karena menguasai bla 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 bla. Dan inilah sangat penting Bapak Ibu dalam rangka untuk memacu besok kegiatan maksinya. Mumpung masih ada waktu kan bulan Juli ya. Kemudian bulan Agustus tingkat tingkat provinsi ya. Kecamatan Agustus, kemudian September tingkat provinsi ya pembuatan. Nah ini mari Bapak Ibu yang kami hormati diikuti betul, kemudian diseleksi betul, sekaligus memanfaatkan dokumen-dokumen yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ketika ke pengawalan, ini Bapak Ibu sering kami melihat mengawal anak ketika lomba itu hanya ketika diregistrasi. Setelah itu guru ini lali. Tadi mungkin lupa dengan temannya, asik dengan temannya. Tapi ketika mau lomba, bocah malah adanya sudah pulang. Pernah terjadi. Karena pas istirahat, bocah balik, guru diundang. Nah, barang diundang, bocah ya ora ketemu, karena pas balik, sing maju gurune goleke bocah ora ono. Lah ini Bapak Ibu. Ini terjadi. Nah ini Bapak Ibu kan bocah kan dikira-kira jejare ini sebelum duhur, saiki wis duhur ya waktu balik. Lah ora balik ya ora karo gurune, bara wong tuwane. Lah gurune lali bahwa. Lah ini Bapak Ibu ngawal itu sampai kegiatan dan dokumen. Saya senang sekali ketika pas ada kegiatan. Nah, ketika Pak, saya mau mendokumenkan, silakan komunikasi dengan tim dewan juri atau panitia bagaimana caranya supaya dari peserta atau dari orang tua atau dari guru yang boleh mendokumenkan siapa atau Pak hanya panitia, berarti ketika selesai jaluk dokumen khusus sekolah yang bersangkutan. Caranya begitu. Tidak kemudian selesai wis juara pembuh ngerti malah Bapak Ibu. Barang juara wis do balik kabeh. Ini kan tidak mengawal namanya. Nah, itu nganter. Mengawal dan nganter itu beda. Kalau ngantar kan Bapak Ibu sudah antar sampai nggone terus balik. Kalau ngawal sampai juara, juara, pulang bawa piala. Belum juara. Ya inna lillah belum juara, ndonga meneh supaya nanti anak-anak ke depan juga akan berprestasi. Ini namanya Bapak Ibu mengawal prestasi anak didik panjenengan. Itu Ibu Bapak yang kami hormati, silakan terus dikembangkan dan Bapak Ibu ketika hasil semacam itu dilakukan menjadi sebuah prestasi Bapak Ibu. Sekolahan yang biasanya menjadi kegiatan dan juara. Ada enggak Pak di tingkat kecamatan sing juara terus, ono ora? Ada. Kalau ada Bapak Ibu bisa menjadi best practice. Artinya apa? Bagaimana cara pengelolaan prestasi keagamaan anak.